Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rina. Saya mahasiswa dari UMC Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas PG PAUD, kelas UD17D. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang tahap perkembangan sosial emosional anak usia 24 bulan atau 2 tahun. Yang pertama, anak Anda suka meniru Anda, yaitu seperti orang dewasa lain dan teman-temannya. Nah, dari poin tadi, yaitu anak memang seorang peniru ulung. Setiap saat mata anak selalu mengamati, telinganya menyimak, dan pikirannya mencerna apapun yang Anda lakukan. Nah, itu sebabnya jangan heran jika anak bisa tumbuh menjadi sosok yang sangat mirip dengan Anda dalam versi kecil. Karena Anda adalah role model buat anak, maka Anda jugalah yang memutuskan perilaku seperti apakah yang Anda ingin anak tiru dari Anda. Selanjutnya, poin kedua, yaitu anak Anda ingin melakukan semua sendiri meskipun ia tidak bisa. Dari poin itu, maksud dari poin itu adalah dari tindakan anak semacam itu berarti si anak sudah menunjukkan sikap kemandirian dalam diri anak meskipun dalam dirinya mereka belum cukup mampu. Poin yang ketiga, beberapa kata favorit balita Anda adalah milikku, tidak, dan aku yang melakukannya. Anak Anda memiliki banyak emosi, bisa sangat besar. Dia bisa marah dan menderita temper tantrum. Nah, dari poin 4 itu, yaitu kondisi ketika emosi anak meledak-ledak, bahkan hingga dia menggigit, menendang, atau menjerit-jerit. Hal itu umumnya bisa terjadi karena anak belum bisa mengungkapkan apa yang dirasakannya atau berusaha ingin menyampaikan apa yang dia rasakan hingga membuatnya frustasi. Itu anak memperlihatkan perilaku temper tantrum ketika sedang merasa tidak nyaman, lelah, lapar, atau tidak mendapatkan yang mereka inginkan. Namun bukan berarti tantrum boleh dibiarkan begitu saja. Orang tua harus belajar teknik menenangkan anak ketika mereka sedang melancarkan tantrum. Poin kelima, yaitu anak Anda suka meniru melakukan tugas-tugas rumah tangga. Misalkan dia bisa menyimpan mainannya dengan bantuanmu. Nah, pada masa perkembangan anak usia 24 bulan, kemandirian anak sudah semakin meningkat. Anak sudah bisa melakukan beberapa hal sendiri seperti memakai celana sendiri, mencuci tangan, dan mengeringkannya, menyikat gigi sendiri meski perlu dibantu oleh Anda, dan menyebutkan nama temannya. Yang keenam, anak Anda senang mencoba hal-hal baru dan menjelajahi tempat baru, tapi dia ingin tahu kamu ada di dekatnya untuk menjaganya tetap aman. Nah, anak dalam keadaan senang-senangnya dalam mengeksplorasi tempat-tempat di sekelilingnya tanpa terlepas dari pengawasan atau perhatian dari orang tuanya, yang mana dalam mereka tetap merasakan aman pada dirinya. Yang ketujuh, anak Anda sangat tertarik pada anak-anak lain. Dia masih belajar cara bermain dengan mereka. Pada usia ini, anak mulai penasaran dengan teman-temannya yang dia temui, misalnya saat dia playdate atau sedang bertemu kelompok bermain. Dia mulai memiliki ketertarikan dengan satu atau dua teman yang dia temui. Meskipun dia tertarik dan penasaran ingin bermain, pada usia ini anak belum mampu berkoordinasi satu dengan yang lain. Dia belum memahami bagaimana bermain secara kooperatif. Tak jarang pada usia ini anak sering berebut main atau bertengkar, atau mungkin merasa saling duduk bersama namun
bermain secara individual. Yang kedelapan, anak Anda akan bermain di dekat anak-anak lain, tetapi benar-benar bersama mereka. Dia belum mengerti bagaimana membagikan barang-barangnya. Nah, menginjak usia 2 tahun ini, anak mungkin punya ketertarikan berbagi ruang bermainnya dengan teman sebayanya. Namun jangan harap kondisi seperti ini ia benar-benar sepenuhnya mau membagi mainannya ataupun mau diajak bermain bersama. Sebagian anak usia 2 tahun mungkin akan bermain dalam area yang sama, tapi asik sendiri dengan mainannya masing-masing. Nah, lucunya anak di usia ini mereka akan saling meniru pada orang tua, bisa perlahan-lahan menanamkan konsep berbagi melalui permainan atau mengatur timer yang mana jika berbunyi itu artinya seseorang harus bergiliran memakai mainan dengan yang lain. Yang kesembilan, anak Anda kesulitan menunggu dan menginginkan banyak hal saat ini. Selanjutnya, anak Anda menyukai perhatian dari orang dewasa dan anak-anak yang akrab tetapi mungkin bertindak malu-malu di sekitar orang asing. Anak bisa saja malu dengan kehadiran orang asing. Si kecil biasanya akan menunjukkan malunya dengan bersembunyi di balik punggung ibu. Itu salah satu contohnya. Yang ke-11, anak Anda menunjukkan kasih sayang dengan balas pelukan atau ciuman. Nah, ia mencoba menghibur orang-orang yang dikenalnya yang berada dalam kesulitan. Nah, itu semua merupakan petanda bahwa anak usia 2 tahun itu mulai membangun kepedulian dan memahami perasaan orang lain. Jadi, pada masa ini anak mulai mengerti perasaan orang lain dan dapat membangun rasa empati. Tapi dalam hal ini tentunya tidak bisa terlepas dari pola asuh yang diterapkan oleh orang tua atau lingkungan di rumah. Poin yang 12, yang maksudnya yang ke-12 ya. Anak Anda tahu namanya dan tahu apa yang ia sukai dan tidak. Maksudnya mungkin sangat melekat pada hal-hal tertentu seperti buku tulis, mainan, atau barang-barang yang di sekitarnya lah. Poin yang ke-13 yaitu anak Anda menikmati permainan pura-pura sederhana. Dia mungkin suka berpura-pura seperti memasak atau yang biasa kita sebut masak-masakan atau berbicara di telepon. Ketika seorang anak bermain pura-pura, dia secara aktif bereksperimen peran sosial dan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Melalui permainan kooperatif, ia belajar bagaimana antri dan bergiliran serta berbagai tanggung jawab. Seringkali bukan kita melihat putra atau putri kita memakai sepatu ayah atau ibunya dan mencoba berjalan. Terlihat lucu dan secara tak sengaja sebetulnya si anak sedang memerankan orang lain. Nah, ketika anak berpura-pura menjadi karakter yang berbeda, dia memiliki pengalaman seperti berjalan di sepatu orang lain yang membantu mengajarkan keterampilan pengembangan moral yang penting dari empati. Adalah salah satu yang normal sih bagi anak kecil untuk melihat dunia dari sudut pandang egosentris mereka sendiri. Tapi melalui pematangan dan permainan kooperatif, anak akan mulai memahami perasaan orang lain. Dari situ kita bisa lihat juga ya, berarti buah hati anak kita itu bisa membangun harga diri ketika dia menemukan yang bisa dia menjadi sesuatu hanya dengan berpura-pura. Nah, poin yang terakhir yaitu anak Anda sedang belajar tentang rutinitas di rumah, tapi seringkali mereka itu tidak ingat aturan. Nah, poin terakhir tadi kita bisa langsung ambil dari contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya, yang bisa kita temui dari anak-anak kita. Misalnya rutinitas dari mau tidur, terus doa mau tidur, sesudah bangun tidur doanya, membereskan tempat tidur, mandi, sarapan dan lain sebagainya. Nah,
Sekian penjelasan saya mengenai aspek perkembangan sosial emosional usia anak 2 tahun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.